wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliana Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, LPTK Universitas Sriwijaya Program Studi Kimia. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri Tarawas, Kecamatan STL Ulu Tarawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri Tarawas kelas 12 dengan materi korosi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan metode eksperimen. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Coba ketua kelasnya bantu Ibu untuk memimpinkan doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Berarti semuanya hadir hari ini ya. Coba sebelum kita memulai pembelajarannya, periksa kiri kanannya. Kalau ada sampah, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Ada? Oke. Sebelum masuk materi kita hari ini, Ibu akan mengingatkan materi kita sebelumnya, yaitu materi tentang sel elektrokimia. Ada yang masih ingat apa itu sel elektrokimia? Oke, silakan. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Oke, itu adalah pengertian sel elektrokimia. Kemudian kemarin kita sudah juga membahas bahwa sel elektrokimia itu ada dua jenis. Coba siapa yang masih ingat? Silakan naik. Sel kimia ada dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan sel volta. Coba, ada yang masih ingat apa sih contoh dari sel volta itu? Saya Bu, Coba. contoh sel volta itu adalah aki dan baterai listrik. Aki dan baterai Baterai listrik. listrik. Jadi materi kimia itu sangat menyenangkan sebenarnya. Karena apa? Karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Apapun aktivitas yang ada dalam kehidupan kita, itu nanti berhubungan dengan kimia. Ya, seperti materi kita pada hari ini, mungkin semuanya sudah pernah melihat, sudah pernah memperhatikan yang terjadi di lingkungan, yaitu materi kita tentang korosi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang korosi, Ibu akan menjelaskan dulu indikator pencapaian kompetensinya, ya. Jadi Ibu akan menjelaskan indikator pencapaian kompetensinya. Bisa terlihat? Jadi di sini kita belajar KD 3.5. Adapun indikator kompetensinya adalah menganalisis larutan yang digunakan untuk mencegah terjadinya korosi. Kemudian untuk keterampilannya kita akan melakukan percobaan untuk mencegah terjadinya korosi. Kemudian tujuan pembelajarannya, coba ada yang bisa bantu Ibu
Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang korosi dengan tepat, peserta didik dapat menjelaskan penyebab suatu unsur dapat mengalami korosi dengan benar, peserta didik juga dapat menganalisis larutan yang digunakan untuk mencegah terjadinya korosi dengan tepat dan jelas, dan yang terakhir peserta didik dapat mengatasi terjadinya korosi pada suatu unsur dengan benar. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita lihat dulu. Kalau ibu bilang semangat, Baca. Yang kedua semangat, Baca. Yang terakhir ketiga semangat. Yes, 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 Pak. Ya, kita mulai ya. Semangat. Baca. Semangat. Baca. Semangat. Yes, yes, hebat. Tepuk tangan untuk Oke, ada penilaian pembelajaran hari ini. Nanti ada penilaian pengetahuan atau penilaian keterampilan, kemudian penilaian sikap. Karena hari ini adalah metode kita adalah eksperimen, artinya kita melakukan sebuah percobaan. Artinya nanti ibu akan menilai bagaimana aktivitas kamu di dalam praktikum, bagaimana keaktifan kamu, bagaimana keseriusan kamu. Paham? Paham. Untuk mengawali di kegiatan ini, ibu akan memberikan pretest tentang korosinya terlebih dahulu. Silakan jawab soal sekitar pretestnya 5 menit ya. Silakan. 25 menit. Selesai? Silakan ketua kelasnya ibu minta tolong ambilkan gambar jawaban dari teman-temannya. Perhatikan, kita masuk pada tahap selanjutnya. Ini adalah korosi. Untuk orientasi masalah pada hari ini, coba perhatikan video berikut ini. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan Gramedia Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur kondisinya rusak berkarat dan membahayakan pejalan kaki. Kerusakan jembatan ini sudah diketahui oleh Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur dan berjanji untuk segera diperbaiki. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Palmeriam, Fakih, membenarkan kondisi JPO perlu segera diperbaiki. Saat ini pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan pengelola JPO untuk segera dilakukan perbaikan. Oke, kalian sudah melihat tayangan tadi. Nanti kalian akan mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang kalian dapat buat dari tayangan video tadi. Ini ibu kasihkan LKPD, pengerjaan seterusnya ya. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagikan. Satu kelompok itu 5 orang. Jadi kita ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Berarti nanti kelompoknya 5 orang. Silakan ambil bahannya, uang ke dalam masing-masing gelas yang sudah disiapkan ya.
Sambil menuju kelompok 1 memasukkan alatnya, silakan LKPD-nya dibaca, baca prosedur kerjanya biar nanti kalian tidak salah dalam percobaannya. Ini sudah kue. Ya, silakan bahan-bahannya dikasih kelompok 2. Ini ada kuenya. Sambil mempersiapkan alat dan bahannya, baca prosedur kerja di LKPD-nya. Oke, perhatikan. Sambil mempersiapkan alat dan bahannya, hari ini kita akan mengidentifikasi atau mencari sebuah solusi bagaimana cara pencegahan dari korosi. Jadi nanti kalian akan mencoba beberapa larutan. Di sini ada 4 larutan. Ya, ada larutan soda mola, kemudian ada pembersih lantai yang kita pakai pixel, kemudian soda kue, kemudian ada cuka makan. Nanti paku yang berkarat akan kamu masukkan ke dalam masing-masing larutan. Ya, masukkan ke dalam masing-masing larutan. Nanti kita akan lihat larutan mana yang bisa menghilangkan perkaratan atau korosi itu. Paham? Paham. Ini berapa? Ya, kayak itu besarnya. Ayo silakan mulai. Ya, perhatikan, baca itunya di
itu ya, Coca-Cola. Aku tahu sih. Ya berada yang siapa? Itu yang bisu ini larutan yang bersifat asam ya, so nanti Ini yang asam. asam Ini pisau nggak tahu. Sampai dulu. itu kamu dulu piksa lagi. Asam. Bisa. Ini enggak? Bisa nomor stek nih. Di sini bisa. Ini pasti ini. Ini terbukti. Jangan dulu. Yang itu dingin. Iya, nanti dibahas itu hamilnya dengan IPD. Enggak bahaya kan? Kalau yang ini Itu ya dijual. sudah selesai. Coba silakan, sudah sekitar 15 menit. Silakan kalian angkat pakunya, silakan kalian coba larutan mana yang dapat menghilangkan korosi. Sebelah mana Bu ini yang digosok? Sebelah ini atau? Ini Bu ya. Megangnya pakai tisu. Sedikit. Sendiri. Bisa. Sudah? Perhatikan. Sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari percobaannya. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Coba silakan kelompok Murdi untuk menjelaskan hasil percobaannya. Silakan. LKPD yang kamu kerjakan yang Ibu kasih tadi. Silakan.
berdasarkan dari hasil penelitian kami. Praktikum yang terkait lakukan menghilangkan karat pada paku. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui cara menghilangkan karat dengan bahan-bahan yang ada di kehidupan sekitar kita atau kehidupan sehari-hari. Waktu pengamatan pada hari ini tanggal 12 Juni 2023. Alat dan bahan: bahannya asam cuka, prostek atau fixan, soda pengolah, asam sitrat, baking soda, kain basah atau spons. Dan alatnya itu pipet tetes, gelas air mineral dalam alat ini. Langkah kerja itu masukkan 10 ml asam cuka ke dalam gelas air mineral. Yang kedua itu kemudian masukkan paku dan yang berkarat ke dalam gelas air mineral berisi asam cuka selama 15 menit. Yang ketiga, gosokkan menggunakan kain basah atau spons. Terusnya amati dan catat perubahan yang terjadi. Ulangi langkah tersebut pada senyawa bahan yang lain. Hasil pengamatan yaitu bahan yang digunakan asam cuka, keterangan karat yang berada di paku berkurang setengahnya. Yang kedua, prostek atau fixan, karat yang berada di paku hilang. Soda Coca-Cola, karat yang berada di paku berkurang sedikit. Asam sitrat, karat yang berada di paku berkurang sedikit. Baking soda, karat yang berada di paku berkurang sedikit. Baiklah, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok A sudah menjelaskan bagaimana hasil dari percobaannya. Jadi coba siapa yang bisa menyimpulkan dari keempat larutan tadi, larutan mana yang ternyata mampu menghilangkan karat pada paku tadi dengan sempurna? Ayo, larutan yang bisa menghilangkan paku, karat pada paku tadi, larutan apa? Berdasarkan hasil Ya, silakan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, bahan yang dapat digunakan dalam menghilangkan korosi pada paku adalah prostek yang merupakan cairan pembersih lantai dan keramik. Hal ini dikarenakan prostek mengandung HCl yang bersifat asam kuat. Ya, terima kasih, benar sekali, tepuk tangan. Oke, perlu kalian ketahui mengapa larutan yang kita gunakan tadi bisa menghilangkan korosi. Karena semua larutan yang kalian gunakan itu adalah asam kuat, ya, larutan asam. Tapi kekuatan asamnya itu berbeda-beda. Jadi yang paling kuat asamnya itulah dia yang paling sempurna menghilangkan korosi pada paku yang kalian ujikan tadi. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oh, silakan. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu korosi adalah kerusakan permukaan bahan material, umumnya logam karena pengaruh lingkungan. Terus faktor yang mempengaruhi korosi ada dua, yaitu dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Dari bahan itu sendiri meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, dan lain-lain. Dari faktor lingkungan meliputi udara, suhu, air, dan lain-lain. Untuk cara mencegah korosi yaitu pelapisan dinding, lindung logam, dan perlindungan katode. Oke, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu tentang korosi. Korosi itu adalah kerusakan pada permukaan logam. Ya, jadi semua jenis logam kalau kita perhatikan di sekeliling kita, di lingkungan, seperti pagar, kalau dia berasal dari logam, sendok saja, dalam waktu jangka yang lama dia akan berkarat. Perkaratan itu disebabkan oleh bereaksi dengan udara atau oksigen, atau memang bahan logamnya itu tidak murni, artinya palsu. Ya, kalau bahannya kristalnya murni, dia sulit untuk mengalami perkaratan. Nah, cara pencegahan korosi tadi sudah dijelaskan bahwa dengan cara pelapisan dengan logam lain, misalnya
kasih.